Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerimaan manfaat dan program Keluarga Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan salah satu masalah yang kita ambil di masyarakat sekarang ini, yaitu tentang permasalahan penyalahgunaan bantuan sosial dan bagaimana cara pemerintah memberikan kebijakan terhadap masalah tersebut. Dengan saya, Izzatul Rohmah Oktavia, kami dari kelas 2023E, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah penyalahgunaan bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan sebuah bantuan yang bersifat selektif dan dalam segi pemberiannya tidak terus-menerus mendapatkan dalam bentuk barang maupun uang. Bantuan sosial ini bertujuan untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam suatu program yang diterapkan pemerintah pasti mempunyai hambatan dan permasalahan. Pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah banyaknya jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah, diantaranya bansos presiden, bansos provinsi, bansos kabupaten atau kota, hingga dana desa. Dan jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan di antara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan. Kemudian persoalan pendataan juga seharusnya diperbarui kualifikasi data penerima bansos. Hasil verifikasi dan validasi terdapat itu kemudian dilaporkan kepada bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota kemudian melaporkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri. Masalah penyalahgunaan bantuan sosial tidak hanya kebagian data, namun masalah alokasi anggaran di tiap kementerian berbeda. Masalah sistem penyaluran selama data yang sudah dihimpun RT atau RW harus mendapatkan verifikasi dari pemerintah kabupaten atau kota sebelum diturunkan menjadi data penerima bantuan sosial. Perkenalkan, saya Meilani Adriana Selan dari kelas 2023E dengan nomor induk mahasiswa 23040674228. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab masalah. Terdapat program bantuan sosial bagi masyarakat, yaitu diantaranya adalah program Indonesia Pintar, program Jaminan Kesehatan Nasional, program Keluarga Harapan, dan bantuan sosial Rastra atau bantuan pangan non-tunai. Pada laporan hasil pemeriksaan di tahun 2021 menemukan adanya kesalahan pengalokasian bantuan sosial pada program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial tunai. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menyebut ada 6 kesalahan alokasi bansos tanah air yang tidak sesuai aturan sehingga penerimanya tidak pada jalur yang benar. Pertama, BPK menetapkan penerima kesejahteraan yang pada tahun lalu tampak meninggal dunia masih masuk dalam data keluarga penerima manfaat. Lalu, yang kedua, penerima bansos tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial pada Oktober 2020 maupun dalam usulan pemerintah daerah yang disampaikan melalui aplikasi sistem kesejahteraan sosial Next Generation. Ketiga, penerima bansos yang bermasalah pada tahun 2020 akan tetap dilaporkan sebagai penerima bansos pada tahun 2021. Yang keempat adalah penerima dengan nomor induk kependudukan yang tidak valid atau tidak terdaftar. Yang kelima, penerima dinonaktifkan tetapi terus menerima bantuan sosial. Lalu yang terakhir adalah penerima kesejahteraan tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Selain itu, terdapat banyak penerima bansos yang dapat dibilang tergolong mampu. Bahkan banyak warga yang seharusnya menjadi penerima justru tidak menerima bantuan sama sekali karena adanya oknum-oknum yang telah menyalahgunakan nama-nama penerima tersebut.
Baik, perkenalkan nama saya Naura Pramita Zawara. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan yang berlaku saat ini oleh pemerintah. Yang pertama adalah adanya larangan untuk para penerima bantuan sosial menerima 2 bansos sekaligus. Aturan ini ditetapkan oleh BPK dan KPK untuk penerima bantuan menerima 2 jenis sekaligus. Aturan ini ditujukan kepada warga miskin sebagai penerima bantuan sosial untuk menerima permakanan ataupun bantuan sosial lain seperti bantuan sosial dalam program PKH atau program keluarga harapan dan ataupun bantuan pangan non tunai atau BPNT dari Kementerian Sosial. Kebijakan ini diadakan dikarenakan pada beberapa daerah ditemukan bahwa tercatat penerima bantuan program permakanan sebanyak 18.000, namun sebanyak 7.000 bukanlah termasuk di dalam kategori miskin sehingga mereka tidak berhak untuk menerima bantuan sosial permakanan. Aturan kedua yang diberlakukan oleh pemerintah adalah bahwa penerima bantuan sosial diwajibkan untuk menunjukkan KTP dan juga KK yang berdasarkan pada daerah asalnya. Jika ditemukan warga yang menerima bantuan sosial namun KTP dan KK-nya tidak berasal dari daerah tersebut, maka warga tersebut tidak berhak untuk menerima bantuan sosial. Dan yang ketiga adalah kewajiban kepada perangkat yang bertugas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan penyaluran bansos guna menghindari adanya penyalahgunaan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan juga pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan. Kebijakan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk menghindari adanya penyalahgunaan bantuan sosial adalah adanya layanan pengaduan yang disediakan bila ada warga yang mengetahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan bansos yang dilaksanakan oleh perangkat yang bertugas. Pengaduan ini dapat dilaksanakan langsung melalui inspektorat daerah ataupun melalui situs resmi pemerintah daerah yang berlaku. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa Indriati dengan NIM 23040674203. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aksi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam kasus penyalahgunaan bantuan sosial. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan peraturan Menteri Sosial, bansos adalah suatu pengeluaran yang terdiri dari transfer uang, barang ataupun jasa dari pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun miskin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Penyaluran bansos adalah komitmen nyata pemerintah pusat dan juga daerah untuk bertanggung jawab terhadap kondisi rakyatnya yang kurang mampu dan terabaikan. Nah, pemerintah telah melakukan beberapa aksi untuk mengatasi kasus penyalahgunaan bantuan sosial. Meliputi yang pertama adalah penguatan pengawasan. Jadi pemerintah sudah memperkuat pengawasan atas distribusi dan juga penyaluran bansos dengan cara melakukan audit secara berkala, memantau melalui sistem elektronik atau dengan menugaskan petugas pengawas di lapangan. Kemudian yang kedua adalah penerapan teknologi. Jadi pemerintah telah menggunakan teknologi seperti database yang terintegrasi, lalu aplikasi mobile. Nah, yang digunakan untuk memastikan bahwa bansos itu tersalurkan kepada penerima yang tepat serta mencegah penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan transparansi. Jadi, pemerintah sebisa mungkin meningkatkan transparansi pada program bantuan sosial ini dengan cara mempublikasikan mengenai alokasi dana, kemudian prosedur seleksi dan juga memonitor dan melaporkan segala bentuk kecurangan atas penyalahgunaan bantuan sosial. Halo, perkenalkan nama saya Revalina Kesha Chandra dengan NIM 23040674206. Di sini saya akan menjelaskan yaitu alternatif kebijakan. Salah satu contoh kebijakan alternatif untuk mengatasi penyalahgunaan program bantuan sosial di masyarakat Indonesia adalah yang pertama, penggunaan teknologi verifikasi identitas, yaitu pemerintah dapat memanfaatkan teknologi seperti biometrik atau verifikasi identitas digital untuk memastikan bahwa penerima bantuan adalah orang yang berhak. Hal ini dapat mengurangi risiko penyalahgunaan identitas atau penerima ganda. Yang kedua, sistem pemantauan real-time. Implementasi sistem pemantauan secara real-time dapat membantu dalam mendeteksi pola penyalahgunaan dengan lebih cepat. Misalnya, sistem yang memonitor transaksi keuangan atau pola pengeluaran yang mencurigakan. Dan yang ketiga, penegakan hukum dan sanksi yang tegas,
yaitu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan bantuan sosial serta memberlakukan sanksi yang tegas dan efektif bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran. Yang keempat, transparansi informasi, yaitu memastikan informasi mengenai program bantuan sosial, kriteria penerima, dan alokasi dana tersedia secara transparan bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi kesempatan untuk memanipulasi data. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu melakukan kampanye, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya integritas dalam menerima bantuan sosial, serta mengajak mereka untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan. Yang keenam, kerjasama dengan pihak swasta, melibatkan pihak swasta atau lembaga independen dalam proses audit dan pengawasan terhadap program bantuan sosial, sehingga tercipta mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan objektif. Yang ketujuh, pengembangan sistem database terpadu, yaitu membangun sistem database yang terpadu dan terpercaya untuk memudahkan pemantauan dan verifikasi data penerima bantuan sosial secara lebih efisien. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut secara komprehensif, diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan program bantuan sosial dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pendistribusiannya kepada yang benar-benar membutuhkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai alternatif kebijakan pemerintah dalam penyalahgunaan bantuan sosial di masyarakat Indonesia.